Apel pagi hari Senin tanggal 26 September 2022. Persiapan barisan. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Komando, saya bilang lagi, masing-masing komandan beton dapat kembali ke samping kanan barisan. Komandan beton, kerjakan. Gurunya, istirahat di depan. Gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap. Gerak. Penghormatan barisan. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel. Lapor apel pagi pegawai BPSDM Hukum dan HAM serta Taruna Poltekim Senin 26 September 2022. Siap? Lanjutkan. Amanat oleh pembina apel. Bisa diistilahkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sohib-sohib saya, media suara ahli utama, karena banyak tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati koordinator, asesor, ahli utama. Yang saya hormati pimpinan tinggi BPSDM hadir, Bapak Kapus Pengembangan Fusham dan juga Ibu Direktur Poltekim, teman-teman ASN BPSDM yang hadir dalam kesempatan ini, serta seluruh taruna dan taruni Poltekim yang hadir dalam kesempatan ini. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan dayanya sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Bapak dan hadirin sekalian, ada dua hal ya, yang secara singkat akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, kalau kita lihat di tempat spanduk utama, ya, tertulis di sana ada Selamat Hari Media Suara Nasional yang ke-22 dan juga hari ulang tahun APWI yang kedua. Ya. Jadi APWI ini adalah merupakan organisasi profesi media suara, ya. Itu Asosiasi Profesi Media Suara Indonesia. Kami atas nama teman-teman media suara mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPSDM atas atensinya, ya, dan juga supportnya, ya, dalam rangkaian kegiatan Hari Nasional Media Suara dan juga yang kedua. Sungguh ini merupakan
motivasi bagi kami semua ya, terus meningkatkan kontribusinya bagi kemajuan Indonesia. Yang kedua, seperti diketahui bahwa pada tanggal 27 Juli ya, 2021, Presiden telah mencanangkan core value ASN, yaitu yang namanya berakhlak ya. Dengan brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Ya. Ini ada beberapa nilai berakhlak ini ya. Yang pertama berorientasi pelayanan ya. Kedua akuntabilitas. Ketiga kompetensi ya. Keempat adalah harmonis. Kelima adalah loyal. Keenam adalah adaptif, dan yang ketujuh adalah yang ketujuh adalah kolaboratif ya. Dalam kesempatan ini sekedar untuk mengingatkan kita bersama ya, saya ingin menyegarkan ingatan terkait dengan values yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Saya coba menilainya dari sisi secara singkat, filosofis, secara konstitusi, secara yuridis, dan juga bagaimana implementasinya terkait dengan pelayanan ini. Pertama, secara filosofis diawali dengan pertanyaan, mengapa kita harus memberikan pelayanan? Pelayanan kepada masyarakat. Ini karena bangsa dan negara ini adalah punya rakyat, punya masyarakat. Ya. Dalam negara demokrasi, masyarakat rakyat ini memberikan mandat melalui pilpres, pileg kepada presiden, pileg kepada legislatif, DPR, anggota DPR, untuk mengelola bangsa dan negara ini dalam 5 tahun. Dalam hal ini kebetulan yang terpilih 5 tahun kemarin adalah Pak Jokowi Widodo. Beliau yang mendapat amanat dari rakyat, tentunya beliau akan berbuat tentunya memberi amanat, berbuat untuk yang terbaik ya kepada pemilik bangsa dan negara ini. Bahkan kalau itu perusahaan memegang saham bangsa negara ini rakyat, masyarakat. Dan kita sebagai pembantunya presiden sesuai dengan fungsi ASN, salah satunya pelaksana kebijakan publik, melaksanakan apa yang diprogramkan oleh presiden. Jadi posisinya, statusnya dari presiden sampai kita ini adalah pelayan, dan itu dicanangkan oleh presiden sendiri. Presiden, gubernur, bupati, menteri, sampai kita ini semua pelayan. Nah, kalau kita lihat sejarah dalam zaman kolonial, karena itu bukan pelayan tapi penguasa, ya. Dan nilai-nilainya memang sekarang juga masih ada sisa-sisanya. Ya. Itulah yang harus kita rubah, mindset dari penguasa menjadi pelayan, yang terus kita kita bangun ya sampai sekarang ini. Ya. Nah, sehingga tugas pemerintahan kalau diperes adalah pelayanan publik. Ya. Jadi di dalam konstitusi alinea keempat itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya, itu kalau diperes pelayanan publik. Semua kementerian, lembaga dan semua pemerintah daerah itu adalah melakukan pelayanan publik sesuai dengan tusi masing-masing. Jadi kalau kita melayani rakyat, wajar karena rakyat yang punya bangsa negara ini, rakyat yang membiayai kita ini, ya, melalui APBN ya, semua hak-hak kita, fasilitas itu sebetulnya pemberian rakyat, mereka yang punya. Jadi filosofinya demikian, mereka punya hak untuk komplain, punya hak untuk mengadu, makanya kita disiapkan pengaduan.
Itu yang harus kita pahami secara filosofis, itu merupakan kewajiban bagi kita. Jadi secara filosofis dan yuridis sudah jelas. Berikutnya secara secara konstitusi tadi ya. Sekarang secara yuridis sudah ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999. Di sana sudah jelas diantaranya ada standar-standar pelayanan, yang ada maklumat pelayanan, komitmen akan memberikan pelayanan terbaik, dan kalau tidak siap menerima sanksi. Ya, ada transparansi, ada prosesnya seperti apa, ada tarif atau tidak, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi standar, ya, standar bagi semua ASN untuk melaksanakan maksimal. Kalau lihat di reformasi birokrasi, ya, selanjutnya di WBK, itu pelayanan publik itu ada di komponen proses, beserta 5 komponen proses yang lain. Ada juga di komponen hasil, yaitu beserta dengan IPK, menghasilkan IKM, indeks kepuasan masyarakat, ya, dan juga indeks persepsi korupsi, itu tidak ada komunitas. Itu sedemikian pentingnya pelayanan publik dalam 19 ASN. Kalau kita lihat implementasinya, kasus di kepolisian, kasus Sambo, Kapolri kalau sudah desakan rakyat, masyarakat sudah tidak bisa. Dia harus berbuat. Kalau nggak tuntas, jangan. Ini rakyat melalui survei sudah memvonis, ya, dari kepercayaan turun 8% menjadi 28%. Nah, kita lihat nanti sampai akhirnya itu menunjukkan betul-betul rakyat ini berkuasa, ya, mempunyai, karena beliau adalah pemilik bangsa dan negara ini. Beliau adalah pemegang saham bangsa dan negara ini. Jadi kita tidak ada pilihan lain adalah memaksimalkan. Jadi ukuran baik tidaknya kinerja kita pada hakikat yang menilai adalah rakyat, yaitu melalui EKM. Salah satunya mereka itu. Ya karena itu mari kita maksimal berbuat seperti itu. Dan jenisnya pelayanan masyarakat ini bisa internal, bisa eksternal. Kalau di BPSDM internal adalah kepegawaian melayani teman-temannya sendiri, keuangan melayani teman-temannya sendiri, penyelenggara melayani WI. Kalau eksternal, penyelenggara melayani peserta pelatihan itu, WI melayani peserta pelatihan itu, Humas melayani masyarakat gitu. Itu dua-duanya harus jalan. Dan kita juga statusnya kita sebagai pelayan, tapi juga kita sebagai penerima layanan. Mungkin untuk pelayanan KTP kalau nggak puas bisa komplain, bisa mengadu gitu. Pelayanan sertifikat tanah bisa. Kita posisi sebagai penerima layanan, tapi sebagai ASN kita semua adalah pelayan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Jadi kuncinya sebetulnya standar kinerja kita secara yang global ini pelayanan ini. Kalau pelayanannya bagus, baiklah semua itu, ya. Termasuk penilaian WBK intinya di komponen hasil ini gimana sih? Ya, yel-yel penting, mengisi lembar evaluasi penting, ya. Performa ini penting, tapi tidak kalah pentingnya justru penentunya adalah di real itu. Apakah betul pelayanan ini memuaskan pelanggan atau orang yang nilai? Saya kira kata kuncinya di situ, kata kuncinya. Selama ini yang dilayani belum puas, ya kinerja kita tetap nggak akan dianggap rendah, tidak berhasil. Kata kuncinya di real gitu. Mungkin performan biasa aja tapi masyarakat puas, malah itu lebih bagus. Jadi tapi dua-duanya penting. Performan penting, pelayanan yang real, ya, IKM, IPK-nya bagus, itu menurut saya malah jauh lebih penting, ya. Ya sama-sama pentingnya lah.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Karena itu mari khususnya kepada diri saya sendiri ya, kita untuk berbuat yang terbaik bagi BPSDM ini sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing ya. Yang realnya adalah sekali lagi dalam status kita sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Yel-yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik semua, mari kita pekik dengan semangat ya, yel-yel Kementerian Hukum dan HAM juga yel-yel BPSDM ya. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. 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 Terima kasih. Pembacaan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, padukanlah gerak kami, tunjukkanlah kami jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah kami dari perkara yang kecil dan meninggal, baik agama maupun manusia. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami,
Berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan barisan. Pada pimpinan apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, pemimpin apel dapat membubarkan barisan. Apel pagi selesai. Masing-masing komandan pluton dapat mengambil. Komandan pluton, berjaga.